Mari kita membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang ini seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Saudara membaca, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Kita membaca bergantian, saya membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, nyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya disalibkan dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami ingin supaya Engkau yang menenangkan hati dan pikiran kami. Kami boleh menyambut, menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sikap seorang murid yang terus ingin belajar daripada Tuhan, daripada firman Tuhan. Dan kami ingin supaya Engkau memberkati hamba-Mu sekali lagi, menyucikan dan melayakkan. Dan setiap daripada kami yang hadir, Tuhan juga boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, so ini satu bagian yang mendekati peristiwa Yesus yang segera akan disalibkan, pasal ke-23. Saya pikir ini satu bagian yang secara cerita alurnya cukup jelas dan hampir nggak memerlukan komentar bagian ini, pasal ke-23. Meskipun demikian kita bisa mencoba menggali bagian-bagian yang bukan otomatis menjadi satu pengajaran yang pasti kita akan langsung dapatkan waktu kita membaca bagian ini. Ada beberapa tokoh di sini, yaitu Pilatus, Herodes, ya, orang banyak,
prajurit-prajurit, namely prajurit Herodes atau pasukan-pasukan Herodes, dan tentu saja kemudian Yesus sendiri. Di sini nggak membicarakan tentang para murid, ya, absen di dalam bagian ini. Minggu lalu kita sudah membaca dari bagian tentang penyangkalan Petrus, lalu bagaimana dia keluar menangis dengan sedihnya, termasuk keluar di dalam pengertian dia meninggalkan semua adegan ini sehingga Yesus betul-betul tersendiri dalam bagian yang kita baca ini. Hubungan dengan Pilatus, Yesus dan Pilatus sebagaimana dicatat di dalam pasal yang ke-23. Ya, sekali lagi kita mendapati keanekaragaman perspektif dari masing-masing penginjil. Mungkin yang paling kontras di situ dibicarakan di dalam Injil Yohanes. Kalau saudara membaca di situ, ya, profil ini sedikit ekskursi, Yohanes menggambarkan Yesus yang datang dari atas lalu menghampiri kita yang ada di bawah, from above. Lalu Pilatus digambarkan mewakili manusia yang dari bawah, from below. Tapi di situ waktu kita membaca di dalam gambaran Yohanes digarap secara kontras, yang dari bawah kelihatan seperti untuk sementara waktu lebih tinggi daripada yang dari atas. Tapi kita nggak mendapati gambaran itu di dalam Injil Lukas. Profil Injil Lukas secara menarik, termasuk juga Kisah Para Rasul sebetulnya, itu menggambarkan relasi yang positif, relasi yang cukup positif antara the church, antara gereja dan negara. Ya, ini profil khusus di dalam Injil Lukas. Kita tahu di dalam bagian-bagian yang lain, di dalam ya kitab Wahyu misalnya, mungkin salah satu yang paling jelas di situ. Itu nggak selalu begitu, ya, gambaran negara yang bisa menganiaya gereja itu gambaran yang umum, kan, termasuk juga di dalam gereja mula-mula, kan, ya. Kita tahu negara bisa menyalahgunakan power dan sebagainya untuk membinasakan, untuk menyerang, mendiskriminasi orang-orang beragama dan sebagainya. Tapi menurut Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, itu profil yang dihadirkan adalah gambaran yang rather positif, mau mengatakan bahwa tidak selalu atau tidak selama-lamanya itu negara menjalankan peran negatif seperti itu. Dan ini termasuk juga terrefleksikan di dalam sosok Pilatus yang dihadirkan oleh Lukas, ya, dalam bagian ini. Meskipun betul juga bukan sama sekali tanpa negatif, ya. Maksudnya karena ini juga bukan kitab kebohongan yang mau mengemas demikian rupa semuanya positif sampai nggak ada lagi penggambaran negatif sama sekali, tidak. Kita pernah membahas misalnya gambaran juga profil teologi Lukas yang cenderung tidak terlalu kritis kepada bait suci dibandingkan dengan misalnya Matius. Tapi juga bagaimanapun tetap dicatat peristiwa waktu Yesus menyucikan bait Allah, tetap dicatat oleh Lukas, jadi nggak di spare juga bagian itu. Tapi gambarannya bukan gambaran yang kritikal secara dominan, ya. Termasuk juga di dalam bagian ini, kalau kita membaca, ya, ada gambaran yang cenderung positif terhadap Pilatus, ya. Para scholar kemudian membicarakan ini untuk kita mungkin di konteks di Indonesia kurang terlalu menarik, ya, seperti biasa setiap kali membicarakan bagian ini selalu banyak komentar apakah ini kemudian karena Pilatus nggak terlalu bersalah maka yang lebih bersalah adalah orang-orang Yahudi, dan waktu membicarakan tentang yang bersalah adalah orang-orang Yahudi langsung masuk isu anti-Semitisme, ya, anti-Yudaism, anti-Yahudi. Kita nggak tertarik membahas bagian ini karena nggak terlalu ada konteks seperti itu di Indonesia, orangnya juga jarang. Saya pikir di Indonesia mungkin lebih cocok dibahas di Jerman kali, ya, antisemitisme dan sebagainya. Tapi tafsiran atau kekhawatiran seperti itu anyway juga nggak terlalu beralasan. Kenapa waktu dikatakan orang-orang ini yang memang betul adalah orang-orang Yahudi yang berteriak salibkan dia, lalu jam kepada konklusi bahwa ini Lukas mengajarkan satu ajaran anti-Yudaisme karena sangat menyudutkan orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang evil dan unrighteous, wicked, yang meneriakkan supaya Yesus disalibkan dan dibunuh. Saya pikir kita semua, regardless kita dari negara apapun, kita juga bersama-sama menolak di dalam hati kita, ya, di dalam ketidakpercayaan kita. Kalaupun kita juga berada di sana akan meneriakkan kalimat yang sama, sehingga ini nggak ada urusannya dengan Yahudi atau non-Yahudi. Tapi kembali kepada ini, pasal ke-23, kalau kita melihat mulai dari ayat 1 di situ, bagaimana Yesus mulai dibawa menghadap Pilatus, dan kita membaca ada tuduhan,
beberapa tuduhan di sini ya. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus ini penyesat. Yang kedua, dia melarang membayar pajak dan dia mengatakan tentang dirinya bahwa dia adalah Kristus, yaitu raja. Sekali lagi saya, pertama dikatakan sebagai penyesat, kedua dikatakan melarang membayar pajak, dan ketiga dia menyebut dirinya Kristus, yaitu raja. Yang disebut dengan fitnahan, fitnahan itu ya harus ada certain kebenaran ya. Kalau semuanya palsu ya, fitnahan yang akhirnya gampang sekali didibang dan orang nggak mau lagi mendengarkan. Fitnahan-fitnahan ada certain kebenaran di dalamnya, tapi sengaja kemudian setelah itu dipelintir begitu kan ya. Jadi mesti ada sedikit modal kebenarannya. To certain extent kita bisa mengatakan bahwa Yesus dari perspektif bangsa Yahudi ya, dia adalah penyesat di dalam pengertian apa Karena dia memberikan tafsiran yang gak tradisional, dia yang memberikan tafsiran yang saya pakai tanda kutip ya, somehow gak konservatif seperti yang selama ini mereka selalu dengar. Dia mengajarkan satu ajaran yang baru, tanda kutip ya, sebenarnya bukan baru, gak ada yang baru karena Yesus selalu menggali dari tradisi perjanjian lama. Tapi bagi orang yang terus-menerus berada di dalam status quo, sekali lagi ya, bagi orang yang berada di dalam satu keadaan yang gak mau berubah, keadaannya nggak mau dikoreksi, keadaannya mandek begitu saja, stagnan dan menikmati stagnansi itu ya. Yesus betul adalah seorang penyesat di dalam pengertian dia mengajarkan sesuatu yang keluar daripada jalur ya. Ya, orang di dalam bahasa Inggris mengatakan orang yang berpikir di luar di luar kotak ya. Orang yang berpikir di luar kotak. Tapi ini persoalan bukan ada pada Yesus ya, persoalan pada orang yang nggak mau bertumbuh, persoalan terjadi pada seseorang yang di dalam kehidupannya dia terus-menerus mau berada di dalam keadaan stagnan itu dan dia menikmati ya. Orang-orang yang takut dengan adanya perubahan, orang-orang yang menjadi insecure kalau menghadapi satu kebaruan dan sebagainya, maka gampang sekali melontarkan kalimat ini ya, Yesus yang adalah seorang penyesat. Penyesat dari mana ukurannya? Penyesat ukurannya adalah ya dari mereka sendiri dan dari status quo mereka itu. Mereka nggak melihat bahwa Yesus sebenarnya sedang membawa mereka untuk lebih mengenal diri mereka dan bersamaan dengan itu juga mengenal Allah yang sebetulnya mereka juga nggak terlalu mengenal tanpa pengajaran daripada Yesus Kristus ini. Yang kedua, persoalan tentang membayar pajak juga kita tahu ini adalah fitnah. Tapi sekali lagi, memang ada certain dasar dalam pengertian apa betul-betul pernah terjadi dialog antara urusan pajak dan kita juga membahas bagian itu kan ya. Kita tahu bahwa pada kesimpulannya kalau kita mau tetap mendesak sebenarnya ajaran Yesus atau apa perkataan Yesus, kalau kita mau konklusikan juga meskipun nggak bisa disimplistik begitu ya, antara membayar pajak kepada kaisar ya atau tidak, jelas jawabannya sebetulnya ya kan, karena Yesus mengatakan berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Tapi nggak berhenti sampai di situ, jawabannya bukan cuma sekedar ya, tapi kemudian Yesus mengarahkan mereka menyadari bahwa mereka sendiri adalah seperti uang yang dimiliki oleh Allah. Karena itu mereka juga harus memberikan diri mereka kepada Allah. Berikanlah apa yang patut kamu berikan kepada Allah. Jadi kaisar di situ direlativisasi dengan Allah. Tapi Yesus nggak pernah mengajarkan supaya mereka jangan membayar pajak kepada kaisar. Itu satu tuduhan yang nggak ada, nggak ada dasarnya. Dan menyesatkan sebetulnya perkataan itu. Tapi bagaimanapun mereka memakai cara menciptakan gambaran-gambaran propaganda, dan kita sendiri nggak kebal kalau kita tidak berhati-hati dalam keadaan seperti ini ya. Manusianya sudah begitu dikuasai oleh dislike ya, manusianya sudah dikuasai oleh hatred, kebencian, akan menciptakan gambaran-gambaran yang dia nggak peduli lagi meskipun itu nggak berkoresponden lagi dengan realitas. Sekali lagi manusianya sudah cenderung dislike kepada sesamanya ya, atau kepada grup tertentu atau apapun, akan nggak terlalu kesulitan dan nggak merasa ada sesuatu yang salah waktu menciptakan image-image yang sebetulnya nggak ada gitu. Image-image yang nggak sesuai dengan realitas yang ada. Mereka nggak peduli, yang mereka pedulikan adalah bagaimana menjatuhkan orang yang mereka nggak senang itu gitu. Kita hidup di dalam zaman ini ini sudah 2000 tahun lalu sih ya, tapi kita sekarang ini hidup di dalam zaman yang cukup menakutkan dengan adanya media sosial itu sih ya, karena kekuatannya menciptakan image ya. Kekuatannya menciptakan image yang ya sebagian bisa sesuai dengan realitas, sebagian gak sesuai dengan realitas.
Lalu kita nggak bisa verifikasi lagi ya. Ya kita bersyukur saya dengan adanya ini ya, ada kemungkinan orang-orang yang out of nowhere begitu ya, terus tiba-tiba kita bisa kenal melalui ada media sosial. Tapi sisi yang lain juga kita mendengar kebohongan-kebohongan yang kita sulit untuk memverifikasi ya sebetulnya. Lalu terus kita melihat ini ada begini ya, akhirnya bagaimana saya? Orang tinggal memutuskan mana yang dia mau terima. Jadi sangat subjektif ya, karena satunya bilang begini, satunya bilang begini, ternyata kenyataannya lain lagi. Jadi kita mau percaya yang mana? Seolah-olah message-nya adalah ya percayalah yang kamu mau percaya. Kamu sendiri aja yang tentuin mana yang kamu mau percaya. Yang kamu lihat judulnya sudah nggak senang ya sudah, nggak usah dibaca lagi begitu kan. Meskipun itu kebenaran atau nggak peduli. Yang lebih penting adalah kamu yang lebih senang mau baca yang mana gitu. Akhirnya ini makin lama saya menciptakan pandangan subjektif kita tentang realitas. Bahaya sekali saya dengan propaganda. Saya bukan against propaganda, propaganda pasti ada yang baik juga kan ya. Kalau sesuai dengan kontennya, kalau sesuai dengan realitas. Tapi propaganda yang kemudian nggak sesuai dengan kenyataan, akhirnya membawa orang kepada distorted picture of reality. Dan itu yang mereka berusaha menghadirkan di sini, membawa satu image tentang Yesus kepada Pilatus yang sebetulnya nggak ada. Dan itu disaksikan rame-rame, ini kekuatan mayoritas ya. Dulu nggak ada media sosial, pakai kekuatan mayoritas. Pilatus nggak bisa tidak menerima begitu saja kan ya, karena ini banyak orang loh yang ngomong, bukan cuma satu orang, ini banyak orang dan sangat sensitif kalau itu terjadi di Israel, karena Israel ini terkenal sebagai bangsa atau negara yang suka memberontak begitu kan. Pilatus sendiri berada dalam satu keadaan yang bisa terancam kalau dia nggak berhati-hati. Sekali lagi kita sendiri berada di dalam satu keadaan yang nggak kebal dengan gambaran seperti ini ya, termasuk juga bahkan di dalam dunia ini dunia pembelajaran. Kalau saudara mengamati belakangan saya juga masih terus berdiskusi termasuk diskusi teologis, lalu di situ saya mendapati ada orang-orang yang source itu ya lebih daripada blog-blog teologis yang juga nggak jelas kredibilitas akademisnya dari mana, dan mereka merasa sudah mengetahui banyak teologi gitu. Tapi kalau diselidiki lagi bukan baca dari buku teologi, bukan buku textbook teologi, dan juga bukan dari academic journal, tapi dari blog personal gitu, dan dari YouTube yang orang rekam sendiri lah, rekamnya di mana lah, di dapur kali ya, yang di belakangnya sudah siap ayam yang sudah mau digoreng gitu, dan dia ngomong sedikit tentang istilah teologis, direkam, lalu itu yang menjadi referensi orang tentang ini pembelajaran teologis gitu ya. Dunia kita sudah bergerak ke arah situ dan kita mulai confused gitu ya, lalu kita nggak bisa membedakan sebenarnya yang benar yang mana. Nah orang-orang ini yakin sekali bahwa itu adalah yang benar, nggak peduli mereka dengarnya dari rekaman YouTube yang ada di kitchen itu tadi gitu kan ya, dan bukan di ruang kuliah. Pokoknya saya dengar certain kalimat teologis dan somehow make sense itu, dan nggak ada lagi verifikasi dari first source dan sebagainya. Saudara melihat di sini, saya mau katakan adalah ini meresapi ya, mulai dari yang grassroots paling bawah sampai dikatakan ya bahkan dunia akademis yang paling rumit, semuanya sama, nggak jauh beda. Saya menciptakan gambaran image-image yang nggak tentu ada di dalam realitas. Dan ini merupakan bagian yang sudah dicatat di dalam peristiwa Yesus waktu dia menjelang disalibkan, berhadapan dengan false image tentang dirinya. Dia adalah Kristus, memang betul dia adalah Kristus. Bahkan kalau mau dikatakan memang dia adalah raja, betul juga Yesus adalah raja kan ya, raja, imam, nabi. Tapi raja yang dihadirkan demikian rupa sengaja ya untuk membuat Pilatus itu terkecoh, karena begitu orang mendengar istilah raja ya langsung bentur dengan ideologi kaisar gitu kan ya. Dan itu yang tentu saja diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Sementara Yesus bukan raja yang seperti itu, bukan gambaran raja yang memerintah secara politically, tapi raja di dalam pengertian kerajaan Allah, kingdom of God, yang dia inisiasi melalui tindakan belas kasihan ya, pelayanan, pengusiran setan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, melenyapkan kelemahan, yang memberikan harapan kepada orang-orang yang patah semangat. Itu raja yang ada di dalam spektrum dari diri Yesus Kristus. Tapi mereka yang penting menangkap istilah rajanya, lalu setelah itu terserah orang berpikir apa gitu, dan hopefully nggak berpikir sesuai dengan kenyataan kan. Lebih baik lagi kalau Pilatus salah mengerti,
raja, ya dipikir di dalam pengertian orang yang sudah mau memberontak, karena di dalam zaman itu kan betul-betul terjadi satu pergolakan termasuk politis, dan ada orang-orang yang mencoba untuk menjadi Mesias, yaitu berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Romawi supaya Israel boleh menikmati kemerdekaan kembali. Tapi akhirnya banyak di antara mereka yang gagal, kalau nggak mau dibilang semuanya. Waktu kita membaca, Pilatus nggak segampang itu dikecoh ya di dalam ayat yang ketiga. Pilatus nggak segampang itu disesatkan gitu dengan istilah-istilah itu. Dan menarik waktu kita melihat di dalam ayat yang ketiga, Pilatus hanya berkonsentrasi kepada yang ketiga. Dia enggak tertarik dengan isu penyesatan. Dia tentang urusan bayar pajak kayaknya juga terlalu kecil untuk ini Pilatus. Tapi dia tertarik dengan tuduhan yang ketiga, yaitu Yesus yang dikatakan sebagai raja. Maka Pilatus kemudian menanyakan kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Pilatus enggak sembarangan termakan isu, Di dalam hal ini Pilatus mungkin bisa lebih baik daripada kita gitu, karena kita bisa gampang sekali termakan isu ya. Kalau orang ngomong apa lalu kita itu tadilah hidup di dalam generasi yang sangat dipengaruhi oleh image dan mengimagekan orang lain. Lalu begitu image sudah dihadirkan di dalam mata kita, kita langsung percaya saja, kita nggak usah tanya lagi ini betul atau enggak, dan kayaknya kita juga cukup passionate untuk menikmati gambaran false image itu gitu. Akhirnya kita hidup di dalam atmosfer paranoia gitu. Paranoia itu kan salah satunya adalah orang yang nggak bisa membaca realita dengan benar, lalu dia menciptakan sendiri realita yang dia mau lihat atau yang dia secara tidak sengaja lihat. Pilatus tidak begitu, dia tanya langsung kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Pilatus mau cek di sini, betul nggak ya mereka bilang bahwa kamu adalah raja orang Yahudi. Menarik, waktu kita membaca jawaban Yesus ya, sama persis dengan jawaban yang dikatakan kepada ini, siapa itu? Perikop sebelumnya, yaitu petinggi-petinggi agama itu, tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Yesus kan mengatakan kalimat, "Kamu sendiri yang mengatakan bahwa akulah anak Allah," ya, ayat ke-70, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Tapi kemudian setelah itu mereka menangkap, dia sendiri mengatakan, "Ya, kalau gitu kita nggak perlu kesaksian lagi, ya kita sudah mendengar dari mulutnya sendiri." Demikian di dalam ayat 71 ya. Pilatus mendengar jawaban yang sama, "Engkau sendiri mengatakannya," ya. Engkau sendiri mengatakannya. Tapi bagi Pilatus jawaban ini berarti tidak, sementara di dalam bagian atas jawaban itu berarti iya. Padahal kalimat jawabannya sama kan ya. Engkau sendiri yang mengatakannya. Sekali lagi bagi ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, waktu Yesus bilang engkau yang mengatakannya, berarti dia bilang iya kan. Tapi Yesus mengatakan kepada Pilatus, engkau sendiri mengatakannya. Bagi Pilatus itu berarti tidak. Dari mana kita tahu Pilatus mengatakan? Karena dia mengatakan di dalam ayat yang keempat, langsung setelah itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Engkau sendiri mengatakan maksudnya apa? Saya enggak pernah mengatakan itu, kamu sendiri yang tafsir sendiri. Ya, sekali lagi gambaran image ini. Kamu yang creating that image, ya, bukan cuma sekedar ini urusan vocabulary ya. Kalau Yesus cuma stick kepada urusan vocabulary, maka jawabannya harus iya kan? Sekali lagi ya. Kalau Yesus ditanya, "Engkau raja bukan sih?" Ya memang raja kan, Yesus raja, dan bukan cuma raja orang Yahudi, tapi raja daripada seluruh alam semesta ini. Maka jawabannya harusnya iya gitu. Tapi Yesus sendiri juga tidak terjebak kepada kosakata raja itu ya. Ini raja, oke, kamu bilang saya raja. Tergantung raja di dalam pengertian apa. Kita mesti diskusi dulu, raja itu apa pengertiannya di dalamnya, bukan cuma sekedar istilah raja. Ya, saya pernah sharing kepada saudara, kita bisa membicarakan pakai istilah-istilah teologi, Yesus dan sebagainya, tapi apakah yang betul-betul dimaksud orang tentang Yesus itu seperti yang diajarkan oleh Alkitab, itu pertanyaan yang lain kan ya. Sekali lagi, orang bisa menyebut Yesus ya, sebut saja, berdoa dalam nama Yesus dan sebagainya, cuma main di dalam urusan nama begitu ya, tapi sebetulnya yang ada di dalam pengertian itu apa sebetulnya? Anak Daud misalnya ya, apa yang dimengerti orang tentang anak Daud? Kan anak Daud bisa dimengerti highly political kan, pengertian itu. Yesus adalah anak Daud betul, tapi anak Daud di dalam pengertian apa? Itu spektrumnya luas sekali, mau ditafsir kemana? Ya, waktu Pilatus menanyakan kalimat ini, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus mengatakan, "Kamu sendiri yang mengatakan. Kamu yang menyebut aku raja orang Yahudi." Ya, jadi
Kamu dan spektrummu sendiri, kamu dan konotasimu sendiri, kamu dan pengertianmu sendiri. Bagi Pilatus, sekali lagi saya, ini jawaban artinya berarti, oh tidak, Yesus tidak mengiyakan. Komentari mengatakan ini saya, kita mesti hati-hati supaya kita selalu rendah hati, karena perkataan yang sama bisa diresepsi 180 derajat ya, oleh orang yang berbeda. Karena itu kita harus selalu rendah hati. Waktu kita memberitakan firman Tuhan, waktu kita mengajarkan teologi, waktu kita memperkenalkan Kristus ya. Yesus mengatakan kalimat yang sama, resepsinya sama sekali lain. Yang satu mengatakan, nah itu kan dia sendiri bilang, dia anak Allah. Padahal Yesus bilang, kamu sendiri yang mengatakan bahwa akulah anak Allah. Berarti dia bilang iya. Tapi di sini waktu Yesus menjawab kalimat yang sama, engkau sendiri mengatakan ya. Pilatus bilang, kalau begini berarti tidak. Ini tuduhan yang palsu, ini tuduhan yang salah. Pilatus nggak gampang-gampang banget dijebak di dalam bagian ini ya. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Kesaksian dari seseorang yang bukan ada hubungan dekat dengan Yesus. Apa hubungannya Pilatus dengan Yesus? Nggak ada. Tapi dari poin ini, saya nggak mau mengatakan point of neutrality, karena nggak ada point of neutrality. Tapi setidaknya Pilatus tidak di dalam kebencian seperti orang banyak ini, karena itu dia masih bisa ada hati nurani mengatakan kalimat aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Ada hati nurani yang masih bekerja di sini. Ini pengharapan untuk kita ya, hidup di dalam dunia, termasuk berdampingan dengan orang-orang yang belum percaya, tapi kita percaya tetap ada kemungkinan hati nurani yang masih bekerja. Tapi desakan dari bawah itu sangat kuat ya. Menarik kalau kita melihat Lukas sedikit berbeda dengan Matius misalnya ya. Yang digambarkan di sini orang-orang yang menyalibkan Yesus itu simply pakai istilah mereka ya. Mereka, orang banyak, the crowd, the people. Either pakai istilah kalau di dalam Injil Lukas ya, bahasa Yunani, either oklos atau laos people, the crowd, orang banyak ya. The crowd, banyak orang, atau the people, orang-orang. Ada certain intensi dengan menggunakan ini ya, the crowd gitu, supaya waktu Injil Lukas ini dibacakan kepada jemaat, mereka sendiri juga bisa menempatkan di dalam posisi orang banyak ini yang menyertai jalan cerita itu. Sekali lagi waktu dipakai istilah orang banyak, itu seperti mencerminkan keadaan kita sendiri juga yang termasuk di dalam bagian orang banyak itu ya, sehingga waktu Injil Lukas ini dibacakan ya, itu reaksi daripada orang-orang yang mendengar, jemaat itu juga bisa menempatkan diri di dalam posisi orang banyak itu ya, yang kemudian juga seharusnya mengalami transformasi, mengalami teguran, mengalami penelanjangan keadaan mereka yang berdosa, tapi juga tawaran pengampunan, pertobatan dan sebagainya, semuanya diarahkan kepada the crowd. Di sini nggak membicarakan secara khusus kepada imam-imam kepala atau ahli-ahli Taurat, dan saudara juga enggak membaca terlalu jelas di dalam bagian ini, misalnya Kayafas, Hanas dan sebagainya gitu ya, Sanhedrin, itu pandangan yang kuat di dalam Injil yang lain, tapi bukan di dalam Injil Lukas. Lukas tertarik menggambarkan gambaran ini terutama dimobilisasi oleh the crowd, oleh orang banyak itu, meaning ya saudara dan saya juga termasuk di dalamnya, dan jemaat Lukas yang kepada mereka Lukas menulis Injil ini. Mereka mendesak makin kuat, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Tadi kita sudah bahas ya, ada kemiripan ya. Dari perspektif orang yang nggak mau berubah, dari perspektif orang yang nggak mau bertumbuh, dari perspektif orang yang nggak mau mengenal kebenaran, Yesus seperti penghasut. Dia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Dia menyesatkan rakyat, menghasut rakyat. Ya, sekali lagi tuh certain extent ada betul juga, Yesus memang menghasut. Tapi menghasut mereka bukan di dalam pengertian yang negatif, tapi di dalam pengertian yang positif, membawa mereka sekali lagi ke dalam pengenalan diri, membawa mereka untuk masuk ke dalam realita kerajaan Allah. Di dalam pengertian itu, Yesus memang melakukan satu perubahan ya, kalau itu yang dimaksud dengan menghasut. Tapi yang dimaksud mereka tentu saja adalah pengertian yang negatif, karena ini ada di dalam keadaan orang-orang yang kalau bisa ya dia di dalam keadaan seperti itu terus, nggak usah berubah. Nikmat keadaan nggak berubah itu seperti nikmat gitu. Terus pelan-pelan manusia merasakan kekosongan di dalam dirinya. Ada kontradiksi, ini bukan paradoks lagi ya.
ironi di dalam kehidupan manusia. Satu sisi dia nggak suka perubahan, ya bisa dipertahankan dalam keadaan status quo itu seperti gampang diprediksi, semuanya jelas gitu. Ini sisi yang lain di dalam keadaan ini seperti itu, kemudian pelan-pelan dia merasakan kekosongan di dalam dirinya. Ya, lalu apa? Yang paling cepat dia cari dunia entertainment kan. Makanya dunia entertainment nggak laris. Kenapa saya? Karena manusia nggak siap untuk berubah, tapi sisi yang lain juga mencari kesegaran gitu. Tapi nggak mendebatkan karena mereka sendiri nggak mau berubah. Lalu kalau nggak mau berubah bagaimana? Ya berarti yang di luar harus berubah terus begitu kan ya, supaya dia terus-menerus berhadapan dengan kesegaran. Akhirnya cari entertainment yang ini dan ini untuk mengejar, mengisi kekosongannya karena dia sendiri nggak mau berubah tadi. Orang yang berubah, orang yang bertumbuh, ya, orang yang terus-menerus di dalam satu keadaan yang semakin hari semakin menyerupai Kristus, itu di dalam kehidupannya nggak mungkin ada kekosongan, kebosanan dan sebagainya. Karena dia di dalam satu keadaan yang bertumbuh. Tapi waktu kita gagal bertumbuh, ya waktu kita berhenti bertumbuh, ya inilah keadaannya. Segala sesuatu akhirnya dianggap sebagai penghasutan. Ya, orang yang membawa kita untuk maju akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang membubarkan sekuritas kita dan seterusnya. Tapi begitu dia mendengar istilah ini sudah Galilea, ya karena si Pilatus juga kayaknya sudah mulai gang buntu di sini kan, nggak berhasil. Meskipun ini baru yang pertama kali ya dia mengatakan kalimat aku tidak mendapati kesalahan apapun. Tapi begitu dia mendengar istilah Galilea, ya dia mulai dari Galilea, dia langsung connect. Nah ini urusannya Herodes kayak begini ini kan ya. Herodes ini bagaimana urusannya dia kok dilempar ke sini gitu. Suruh Herodes saja membereskan. Karena Yesus dari wilayah sana kan, wilayah Galilea, berarti itu daerah penguasaan Herodes, maka dia dikirim untuk menghadap Herodes. Yang waktu itu juga lagi ada di Yerusalem kebetulan gitu ya, lagi ada di Yerusalem Herodes. Serahkan kepada Herodes ya, dia lagi di sini dan itu daerah kekuasaannya. Ini bukan bagian saya. Dari sini penggambaran kita melihat mulai agak negatif tentang Pilatus ya. Karena bukan di dalam pengertian bahwa orang-orang banyak ini mempercayakan kepada Pilatus, tapi di dalam arti bahwa Tuhan sendiri di dalam bagian ini ya, mempercayakan persoalan keadilan itu, penghakimannya atau penilaiannya kepada Pilatus sebetulnya. Tapi dia di sini susah ya, karena terancam juga ini posisi ya, kalau dia nggak berhasil menenangkan bangsa ini yang sudah terkenal bikin keributan gitu dan kayaknya lumayan tegar tengkuk sejak dari zaman Musa sampai di dalam zaman ini juga nggak terlalu ada perubahan. Jadi Pilatus hati-hati sekali, dia bilang sudah beresin, Herodes saja suruh beresin, itu kan urusannya dia juga adalah yang sudah ditetapkan dari pemerintahan Romawi untuk menjadi ini kan dia raja boneka, kenapa mesti diserahkan kepada Pilatus gitu, sehingga akhirnya Yesus kemudian dikirim kepada Herodes. Waktu kita melihat di dalam perikop selanjutnya 8 sampai 12 ada perbedaan di situ. Kita melihat nggak ada pembicaraan antara Yesus dan Herodes. And yet kita melihat Herodes seperti sangat tertarik ya, girang di situ pakai istilah. Alkitab bagus ya, saya pakai istilah girang ya, yang konotasinya di Indonesia agak negatif. Tante girang gitu misalnya ya, itu kan di sini Herodes sangat girang. Ini girang apa gitu kan? Ini brilliant terjemahan ini gitu ya. Herodes sangat girang. Ya girang apa maksudnya ya? Girang di dalam pengertian apa? Bukan di dalam pengertian dia mau belajar sesuatu dari Yesus begitu, ingin menjadi muridnya dan sebagainya. Tapi dia ingin Yesus mengadakan mujizat, istilah tanda itu di dalam Alkitab dipakai sebagai sinonim daripada istilah mujizat. Herodes mengharapkan Yesus membuat satu tanda, satu mujizat. Menarik yang mencari mujizat ternyata dari dulu sudah ada gitu. Salah satunya adalah Herodes yang nggak terlalu digobres oleh Yesus. Nah, bicara tentang tanda, bicara tentang mujizat ya, atau mujizat sebagai tanda. Mungkin sekali lagi Injil yang paling jelas membicarakan ini bukan Lukas tapi Yohanes. Tapi sekali lagi di sini ada kemiripan meskipun Lukas nggak membahas sedetail daripada Yohanes ya, lebih detail daripada Yohanes tidak. Yohanes yang paling detail di situ. Istilah ini tanda dan mujizat yang dipakai secara berkaitan gitu. Tapi singkat saja karena memang ini juga bukan profil yang kuat daripada Injil Lukas itu. Kita tahu
Alkitab mengajarkan ya, kitab Injil Lukas, Yohanes itu mujizat itu dimengerti sebagai tanda. Yang disebut tanda itu yaitu tanda, saya tahu ya, tanda itu menunjuk kepada sesuatu ya. Itu namanya tanda kan ya. Kalau saudara melihat ada di situ panah ke sana ya, gini terus tulisannya toilet gitu kan ya. Berarti itu toiletnya ada di situ. Saudara jangan kencing yang di situ, itu belum toilet, ini tandanya. Tanda menunjuk kepada yang mau ditunjuk begitu kan ya. Nah, yang ironis di dalam bagian ini adalah Yesus sendiri ada di sana. Yesus sebagai pribadi yang bisa dikenal oleh Herodes itu sendiri sudah ada di sana. Tapi Herodes mau tanda. Lucu kan saya? Kalau saudara sudah ada di toilet terus saudara terus komplain, mana tandanya nggak ada, sudah di depan mata saudara. Terus sudah mana tandanya di sana 1 kilometer lalu nggak ada tanda itu, kalau di sini ada, saudara sudah di depannya gitu. Ya tinggal masuk kan saya. Saya pernah cerita pada saudara ya, itu apa teman saya yang kuliah di Jerman, kayaknya kuliah kelamaan di sana. Saya juga kuliah dari sana dulu ya, tapi sudah pergi ke tempat lain dan pulang di Indonesia. Suatu saat saya pelayanan di sana lagi, saya ketemu teman saya ini yang masih kuliah di sana waktu itu. Terus kita pergi ke supermarket barengan, kita cari pisang. Terus saya sudah lihat di daerah apa itu section buah-buahan itu di sebelah situ gitu kan ya. Saya lihat di situ nggak ada pisang, memang nggak ada pisang. Saya bilang nggak ada pisang, sudah percuma, nggak ada pisang di supermarket ini. Kita mesti cari tempat lain. Dia nggak kamguan, terus dia lihat tanda. Dia lihat di atas tulisan fakta ini jeruk apa gitu, terus pisang. Terus dia turun ke bawah, nggak ada. Terus dia bilang, iya nggak ada pisang. Memang nggak ada. Orang saya sudah lihat realita benar-benar nggak ada kok. Tapi dia lihat tanda dulu, tipikal Jerman gitu ya, mesti ada tanda dulu, petunjuk dulu, terus baru lihat realitinya. Ternyata nggak ada, memang nggak ada. Klasifikasi memang ada di situ. Kelamaan sedikit. Nah, Herodes di dalam bagian ini juga mirip. Yesus sudah ada di situ kan ya. Sebenarnya kalau dia mau belajar tentang Yesus kan, intinya tanda kan itu kan, menunjuk kepada realitasnya yaitu ya pribadi Yesus yang bisa dikenal ya, kelimpahannya. Tapi Herodes nggak tertarik dengan Yesus yang ditunjuk oleh tanda itu, yaitu mujizat. Herodes nggak tertarik sama sekali dengan Yesus yang ditunjuk oleh tanda itu, ya mujizat. Tapi Herodes tertarik kepada tandanya. Herodes tertarik kepada mujizatnya. Sampai sekarang, spiritualitas seperti ini nggak terlalu berbeda, ya, nggak terlalu berbeda. Kalau kita nggak hati-hati, kita juga bisa masuk ke dalam spiritualitas seperti Herodes. Saya nggak tertarik sama sekali dengan Yesus, ya. nggak tertarik saya mengenal dia, nggak tertarik. Yang saya tertarik adalah tanda. Yang saya tertarik adalah mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi Yesus sendiri saya nggak tertarik. Saya lebih tertarik mujizatnya. Ini konyol, saya betul-betul konyol dan luar biasa absurd. Ya. Karena itu kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, ya, bukan against tanda, bukan. Saya pikir di dalam kekristenan ya, ada dua macam ekstrim. Satu yang tadi ya, apa itu memutlakkan tanda, padahal Yesus sudah ada di situ. Tapi dia pokoknya saya tetap mau tandanya, begitu kan ya. Tapi ada gambaran kekristenan yang lain sangat skeptik terhadap tanda, terhadap mujizat. Alkitab enggak mendukung dua pandangan itu saya. Ini pandangannya dua-dua yang sama-sama ekstrim. Tapi kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes misalnya ya, ini kalau bicara tentang teologi mujizat atau teologi tanda, di situ sebenarnya cukup jelas. Ya, tanda itu dibicarakan di dalam Yohanes itu satu sisi ya, bisa menjadi petunjuk atau penunjuk untuk mengarahkan orang kepada realitas yang mau ditunjuk itu, yaitu pribadi Yesus sendiri. Kita mendapati misalnya waktu Yesus 5 roti 2 ikan ya, terus setelah itu diperbanyak multiplikasi, semua orang kenyang, terus Yesus memperkenalkan dirinya, akulah roti hidup ya. Jelaskan saya melalui tanda ini kan, tandanya mujizat, terus Yesus membawa orang kepada pengenalan akan dirinya, akulah roti hidup, bukan dikenyang makan rotinya gitu. Tapi waktu orang menolak, dibawa ke atas untuk melihat realita itu, orang menolak, tanda ini jadi nggak ada artinya lagi gitu. Yesus mengatakan kepada mereka, ya sudah pergi saja gitu. Perkataan ini terlalu keras. Waktu saya mau membawa kamu kepada pengenalan akan diriku jadi terlalu keras gitu. Kamu cuma mau tandanya, ya pergi saja. Sampai menantang murid-muridnya, kamu mau pergi sekalian sama mereka gitu. Yang terus mau berkecimpung hanya dengan tanda dan mujizatnya, pergi saja sekalian, karena tanda itu sebetulnya menunjuk kepada pribadi Yesus yang adalah roti hidup. Ya, sehingga waktu kita membaca di dalam Yohanes ya, ada saat di mana tanda itu sendiri direlativisasi. Nah, ini bagian yang jarang dibicarakan, saya. Tanda itu bisa direlativisasi kalau yang ditunjuk sendiri sudah ada di sana. Yesus pernah mengatakan misalnya, kamu itu nggak percaya kalau kamu nggak melihat tanda.
Ada kalimat seperti itu kan. Kamu selalu minta tanda. Kalau nggak ada tanda aja kamu nggak mau percaya. Yesus mau mengatakan apa sih? Tanda memang bisa positif menunjuk kepada pribadi Yesus, tapi nggak selalu harus ada tanda. Ayat itu mengatakan ya bahwa kalau orang bisa mengenal Yesus langsung tanpa tanda, dan so be it, itu juga ada kemungkinan seperti itu. Pembicaraan dengan Thomas, itu Thomas kan mencari tanda, memang bukan dalam pengertian mujizat, tapi sama di dalam fungsi yang sama, yaitu fungsi tanda kan ya. Lalu terus kemudian Yesus betul-betul memberi tanda, karena Thomas menuntut tanda. Kalau saya nggak lihat tanda itu ya, yaitu apa, lubang yang di tangannya dan di lambungnya, saya nggak akan percaya. Gitu. Tapi kemudian Yesus mengatakan berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ada relativisasi tanda sudah di situ dalam bagian itu. Berbahagia mereka yang tidak melihat, nggak perlu pakai tanda, tapi bisa percaya. Itu juga adalah anugerah Tuhan. Jadi gambarannya bagaimana saya? Di dalam Alkitab kita melihat ada tempatnya untuk tanda, ya, ada tempatnya untuk tanda. Ada orang yang dibawa untuk mengenal Yesus Kristus melalui tanda, melalui mujizat. Itu jelas di dalam keempat Injil. Ya. Bukan tidak ada dan bukan tidak boleh, saya ada tempat itu. Tapi sekali lagi ya, ciri khas daripada orang yang betul-betul memiliki pengenalan sejati setelah dia mengenal tanda, ya dia masuk kepada realita yang ditunjuk oleh tanda itu, yaitu diri Yesus Kristus sendiri. Waktu orang menolak, ya setelah dia mengalami tanda, tapi dia nggak mau dibawa untuk mengenal Yesus itu siapa. Seperti dalam cerita 5 roti dan 2 ikan itu. Waktu Yesus mengatakan akulah roti hidup, tapi mereka nggak tertarik, enggak. Saya nggak tahu, kamu roti hidup lah apa itu, ajaran barbarianisme, ajaran kanibalisme, suruh makan daging lah, minum darah dan sebagainya. Kita urusan perut aja kenyang, ini lebih penting daripada urusan ini, mengenal engkau adalah roti hidup lah dan sebagainya. Mereka waktu menolak bagian ini, ya tanda jadi nggak ada kegunaannya lagi. Karena tanda seharusnya membawa orang kepada diri Yesus Kristus. Nah ini contoh paling nggak bisa lebih jelas lagi, bahkan lebih jelas daripada penolakan 5.000 orang itu ya, menolak pengenalan Yesus adalah roti hidup. Di sini Herodes jelas-jelas nggak tertarik sama sekali dengan diri Yesus, tapi suruh Yesus bikin tanda. Lalu tanda untuk apa, saya? Tanda untuk apa? Herodes nggak tertarik sama sekali dengan pribadi Yesus. Yesus itu siapa dan apa, nggak tertarik sama sekali. Tapi Herodes suruh Yesus bikin tanda. Tanda ini kan konyol kan saya. Padahal tanda harusnya menunjuk kepada Yesus. Yesusnya sendiri ada di situ. Kalau mau kan Herodes tinggal belajar langsung, siapa engkau? Jadikanlah aku muridmu dan sebagainya. Tapi itu boro-boro keluar dari mulutnya Herodes gitu. Yesus tidak memperkenalkan dirinya kepada Herodes sama sekali. Nggak ada pembicaraan sama sekali. Karena Herodes kalau dibandingkan dengan Pilatus, yaitu kerusakan hati nuraninya memang lain. Pilatus nggak sempurna, tapi Pilatus masih ada certain hati nurani yang berjalan, ya, itu kompas di dalam hatinya itu masih berjalan. Tapi Herodes kita nggak membaca itu sama sekali di dalam bagian ini. Ya. Kekonyolan itu, maka Yesus tidak memberi jawaban apapun. Bukan saja Herodes tidak mengalami tanda atau mujizat, tapi yang lebih penting daripada itu, Herodes nggak memiliki akses apa-apa terhadap pengenalan Yesus itu sebetulnya siapa. Kalau kita membaca di sini Herodes, pasukannya, ya, menista dan mengolok-olok dia. Sekali lagi, saya kalau boleh menggambarkan bagian ini, ya, saudara nggak membaca di dalam Lukas pasukan daripada Pilatus yang menista dan mengolok-olok Yesus. Di dalam bagian Injil yang lain itu dicatat. Di dalam Lukas nggak tertarik mencatat bagian itu karena dia hati-hati sekali. Dia lebih mau menggambarkan gambaran church and state yang nggak harus selalu polemical, ya, yang nggak harus selalu di dalam keadaan tension gitu. Bisa ada kemungkinan positif, sehingga kita membaca di sini yang mengolok-olok dan menista Yesus itu adalah pasukan-pasukan Herodes, bukan pasukan-pasukan Pilatus, ya, bukan orang-orang Romawi, tapi orang-orangnya Herodes. Dan kemudian nah ini ironi yang lain adalah kemudian Herodes menyerahkan jubah kebesaran kepadanya, mengenakan jubah kebesaran, ya, jubah kerajaan, ya, sebagai satu sindiran. Nah ini seperti mengulangi kan perkataan daripada orang banyak yang mengatakan dia menyebut dirinya adalah Kristus, yaitu Raja. Lalu terus Pilatus tanya, kamu itu Raja orang Yahudi tah? Terus habis itu Yesus bilang, engkau sendiri mengatakannya. Menurut Pilatus berarti bukan. Jawabannya berarti bukan. Nah sekarang terus kemudian Herodes yang adalah raja, ya, raja boneka ini memakaikan jubah kerajaan kepada Yesus, seolah-olah mengonfirmasikan ini loh memang adalah raja orang Yahudi. Saya rela
meninggalkan kerajaan saya, my kingship, saya kasih kepada Yesus Kristus, memang dia adalah raja. Kenyataannya sih, Herodes nggak memiliki pengertian apapun tentang Yesus itu siapa. Yesus nggak perlu di label oleh orang lain ya. Kita suka label orang lain kan sih. Celakanya kita terganggu waktu orang lain label kita. Nah di sini Herodes coba untuk label Tuhan Yesus. Ini loh raja, saya berikan kepada kamu otoritas dari saya Herodes raja. Lalu saya kasih kepada kamu raja orang Yahudi, kamu boleh jadi raja orang Yahudi. Terus ada mahkota duri dan sebagainya gitu kan ya, untuk menjadi raja yang diperolok oleh Herodes. Kenyataannya Herodes kehilangan kesempatan untuk mengenal Yesus itu sebetulnya siapa. Ini persoalan dengan labeling seperti itu bisa membuat kita nggak kenal kita ini sebetulnya siapa. Bukan cuma nggak mengenal orang yang kita label itu sebetulnya siapa. Sekali lagi kesulitan dengan persoalan labeling itu adalah bukan saja kita distorted knowledge tentang orang itu siapa, karena kita sudah kadung baca dengan stempel dan label kita gitu. Tapi kita sendiri juga nggak kenal kita ini sebetulnya siapa. Herodes bukan hanya nggak mengenal Yesus siapa, tapi dia sendiri juga nggak mengenal dirinya itu sebetulnya siapa. Hati-hati dengan keadaan seperti ini. Orang yang suka profiling kehidupan orang lain, sudah tahu ya profile karakternya orang lain. Dia bisa lupa kalau dia sendiri sedang diprofile oleh Tuhan. Tuhan juga sedang profile dia, tapi dia sukanya profile orang lain gitu. Persis seperti di dalam posisi Herodes berusaha untuk profiling Jesus, ini loh raja, tapi dalam hati dia mengolok raja palsu lah, yang sini yang asli. Kenyataannya dia yang palsu, Yesus yang asli. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Di dalam perikop ini 13 sampai 25, perikop yang terakhir, kita tahu waktu kita membaca bagian ini, Pilatus berusaha berulang-ulang, dicatat di sini sampai ketiga kalinya ya, ayat yang ke-22. Pilatus berkata kepada mereka ketiga kalinya, kejahatan apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskan. Menghajar aja sudah nggak adil kan sebetulnya juga nggak perlu dihajar. Tapi Pilatus juga ada certain toleransi terhadap kebencian daripada orang banyak ini, dan toleransi itu begitu diberikan, akhirnya betul-betul menyeret Pilatus sampai kepada kedalaman jurang yang dia nggak bisa keluar lagi. Sekali lagi sebetulnya kan nggak perlu dihajar juga kan nggak ada kesalahan, dihajar pun juga nggak layak kan, sebetulnya nggak tepat untuk dihajar. Tapi begitu Pilatus memberikan toleransi ini ya, di dalam ketakutannya terhadap banyak orang, akhirnya dia sendiri terseret dan dia nggak bisa keluar lagi. Ayat 24 kita membaca, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Akhirnya Pilatus menyerah dan dia mendengarkan mereka berbagian di dalam ketidakadilan orang banyak ini, menjadi bagian daripada the crowd. Orang banyak yang berteriak, "Enyahkan dia, lepaskan Barabas bagi kami." Pilatus sendiri kemudian terseret ke dalamnya. Menurut legenda tradisi, ya ini nggak tahu historis atau enggak ya, legenda gitu. Menurut legenda atau tradisi, setelah pensiun itu Pilatus pergi ke daerah jajahan Romawi yang di daerah Alpen di situ, kalau sekarang yaitu negara Swiss. Lalu dia tinggal di satu pegunungan. Itu kalau saudara pergi ke Swiss di daerah Lucerne, itu ada satu gunung atau daerah perbukitan disebut Mount Pilatus. Ya, menurut tradisi itu katanya Pilatus pergi ke sana menikmati masa tuanya. Tapi dia bukan menikmati masa tua, tapi menjadi gila gitu. Saben hari cuci tangan, saya nggak bersalah, jadi dirins pikirannya. Karena dia guilty feeling dan gak pernah bisa mendapatkan pengampunan karena sudah menyerahkan Yesus kepada tangan orang banyak. Padahal di dalam hati sebetulnya dia tahu bahwa ini adalah orang yang tidak bersalah. Ada pilihan kita mengikuti masa, mempertahankan posisi kita, ya, mempertahankan keuntungan kita di dalam bisnis mungkin ya dan sebagainya gitu. Dan karena itu kita mungkin mengikuti saja banyak orang, atau kita mempertahankan integritas. Pilatus bukan nggak tahu bahwa Yesus adalah orang yang tidak berdosa. Pilatus tahu dan tahunya dengan jelas. Dan dia juga sudah berusaha 3 kali, ya. Tapi 3 kali saja nggak cukup. Ya. 3 kali saja nggak cukup. Seperti Alkitab juga mengatakan mengampuni ya nggak cukup hanya dengan 3 kali, dengan 70 kali 7, 7 kali 70. Berarti mesti terus menerus mencoba.
Kalaupun akhirnya nggak berhasil, ya, tapi dia tetap tidak seharusnya memutuskan, ya, karena otoritasnya kan ada pada Pilatus kan sebetulnya. Ya. Kalau Pilatus mengatakan tidak, sebetulnya dia masih mempunyai kuasa untuk itu. Kuasa itu dipercayakan Tuhan kepadanya, tapi tidak, Pilatus tidak mempergunakan kuasa itu dengan benar. Yang ada adalah dia membiarkan kuasa orang banyak itu menguasai dia, dan akhirnya kemudian sementara waktu menguasai Yesus. Kebalik, sekali lagi kita melihat seperti di sini persoalan ordo jadi kacau, persis seperti kejatuhan manusia di dalam dosa, Kejadian 3 yang kita baca. Yang seharusnya Tuhan, ya, kemudian menguasai manusia, Adam yang seharusnya memimpin Hawa, dan Adam dan Hawa yang memimpin ular, tapi kita baca semuanya jadi terbalik. Ular memimpin Hawa, Hawa memimpin Adam, dan Adam berusaha kalau bisa mau memimpin Tuhan. Di sini orang banyak berhasil memimpin dan menguasai Pilatus, dan Pilatus akhirnya menguasai Yesus untuk diserahkan kepada orang banyak. Semua ordo jadi kacau di sini. Dan inilah kejahatan dosa dinyatakan waktu Yesus disalibkan. Kiranya ini menjadi perenungan untuk kita semua, menjadi satu kewaspadaan supaya kita boleh terus-menerus minta kekuatan dari Tuhan untuk hidup suci di hadapan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kami mohon supaya Engkau yang memberkati perenungan kami dan menghidupkannya di dalam keseharian kami. Firman Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kami menjadi orang-orang yang hidup memperkenan Tuhan, hidup menjaga integritas dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.